Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita mempelajari materi bahasa Indonesia di kelas 10. Ini merupakan materi ilmu dasar dari program bahasa di kelas 10. Nah, di sini kita mempelajari tentang prinsip-prinsip bahasa Indonesia baku dalam penggunaan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa mampu mengetahui prinsip bahasa Indonesia baku dalam penggunaan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, sebelum saya menyampaikan materi ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan pengertian dari kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Sumber utama bahasa baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis, dengan mengungkapkan gagasan secara tepat. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan. Kata tidak baku digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari atau bahasa tutur. Nah, coba kita perhatikan cuplikan berikut ini. Saat Bu Cokro tampak ragu untuk bicara, "Penjara," katanya kemudian. "Tapi suami saya nggak bakal lama mendekam di sana. Paling lama 1 tahun. Itu karena kesalahan Pak Cokro tidak terlalu besar." "Oh," kembali Bu Marni manggut-manggut. "Ya, nggak apa-apalah di penjara. Hitung-hitung istirahat dari rutinitas kerja," sambung Bu Cokro. "Karena walau di penjara, saya sudah lihat tempatnya enak seperti di hotel. Ada AC, kulkas, juga TV." Nah, dalam teks tersebut terdapat kata-kata yang maknanya sama, tetapi bentuknya berbeda. Kata-kata yang dimaksud dalam teks tersebut adalah kata tidak dan enggak. Kedua kata itu merupakan contoh pasangan kata baku dan tidak baku. Kata tidak merupakan bentuk baku dan enggak merupakan bentuk tidak bakunya. Kata baku dan tidak baku digunakan dalam situasi yang berbeda. Kata baku digunakan dalam situasi resmi, misalnya di dalam percakapan di sekolah dan lembaga-lembaga pemerintah. Kata baku juga digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan surat dinas. Adapun kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari, surat pribadi, dan situasi tidak formal lainnya. Mari kita perhatikan poin pertama, kata baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah-kaidah yang dibakukannya. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan atau yang disebut dengan EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum bahasa Indonesia. Kita perhatikan pada poin A. Apabila kita ingin melihat cara penulisan huruf dan tanda baca, kita dapat melihatnya atau berpedoman pada EYD. Contohnya, penulisan kata Ambon, Maha Pengasih, mondar-mandir. 1. Kata Ambon yang merujuk pada tempat huruf saya ulangi, kata Ambon yang merujuk pada tempat, huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital, yakni Ambon. Akan tetapi,
apabila kata itu merujuk pada jenis buah-buahan, kata itu ditulis dengan huruf kecil, yakni pisang Ambon. Kedua, kata maha yang diikuti dengan kata berimbuhan yang merujuk pada Tuhan. Penulisannya harus terpisah dan unsur-unsurnya harus dimulai dengan huruf kapital, yakni Maha Pengasih atau Maha Penyayang. Nah, kedua kata ini itu harus ditulis dengan huruf kapital di depannya. Ketiga, kata mondar-mandir merupakan kata ulang dan bentuk ulang harus menggunakan tanda pisah di antara unsur-unsurnya. Ya. Apabila ingin melihat cara penulisan kata, kita pun bisa melihatnya dalam kamus. Kata-kata itu misalnya metoda atau metode, antri atau antre, November atau November. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Depdiknas tahun 2008, kata yang digunakan dalam metode dan tidak ada kata metoda di dalamnya. Coba Anda perhatikan kutipan di bawah ini yang kita ambil dari Kamus KBBI. Metode, garis miring metode. Ini bentuknya nomina. N, nomina. Cara yang mengatur terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Dalam kurung, ilmu pengetahuan sebagai berikut. Cara kerja yang bersistem untuk memudah pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Itu arti dari kata metode tersebut. Dalam kamus itu pun tidak ada kata antri. Yang ada adalah antre. Nah, sehingga kata ini bentuk bakunya adalah antre, ya, bukan antri. Selama ini kita sering menggunakan kata ini adalah antri, sebetulnya adalah antre, seperti dalam penulisan yang ada di sini. Antre bentuknya adalah jenis kata adalah verba. Berdiri, berderet-deret, memanjang, menunggu untuk mendapat giliran. Membeli karcis, mengambil ramsum, membeli bensin, dan lain-lain sebagai berikut. Antrean, jenis katanya adalah nomina. Kumpulan objek berupa orang, barang, atau komponen pekerjaan yang menunggu untuk memperoleh pelayanan berangkai. Model antrian seluruh tunggal dengan lebih dari satu titik layanan. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk baku yang benar dari pasangan-pasangan kata itu adalah metode, antre. Bagaimana hal dengan kata November dan November? Manakah yang benar? Nah, dari kata-kata di atas tadi, kata metode dan antre merupakan bentuk bakunya. Sementara metoda dan antri bukan merupakan bentuk baku. C. Apabila ingin mengetahui cara penulisan susunan kata dalam bentuk frasa atau kalimat, kita dapat melihatnya dalam buku tata bahasa baku. Misalnya untuk penulisan pertanggungjawaban dan ayah ke sawah. Perhatikan di situ. 1. Menurut tata bahasa baku, dua buah kata mendapat awalan sekaligus akhiran penulisannya harus disatukan. Berikut contohnya. Selama ini kita sering mengenal kata ini, kata pertanggungjawaban atau mempertanggungjawabkan. Berikut contohnya, perhatikan di sini. Tanggung jawab. Kata ini mengawali imbuhan per dan akhiran an, sehingga penulisannya harus disambung.
pertanggungjawaban. Salah paham ini merupakan bentuk frasa, ya, frasa, dua kata atau lebih. Nah, salah paham ini mengalami proses pengimbuhan ke-an, ya, ke-an, sehingga penulisannya harus sambung, kesalahpahaman. Berikutnya ada kata beri tahu, mendapat awalan di dan akhiran kan, sehingga penulisannya harus disambung, diberitahukan. 2. Menurut tata bahasa baku, struktur kalimat itu harus lengkap subjek, predikat, dan objek. Susunan kata ayah ke sawah tidaklah lengkap. Susunan kata itu tidak memiliki predikat. Oleh karena itu, kalimat tersebut harus diperbaiki menjadi ayah pergi ke sawah. Untuk memudahkan di dalam mengidentifikasi kebakuan suatu kata, kita harus mengenali ciri-cirinya sebagai berikut. Nah, selama ini kita pernah menggunakan sebuah kalimat, ya, ayah ke sawah. Nah, ayah ke sawah ini tidak muncul predikatnya, sehingga kita benahi, ya, kalimat ini untuk muncul predikatnya, ya, yaitu ayah pergi ke sawah. Ayah sebagai subjek, predikat merupakan pergi, ke sawah merupakan keterangan tempat. Nah, perhatikan pada kolom yang ada. Bentuk baku dan bentuk tidak baku. Nah, ada bahasa yang dipengaruhi oleh bahasa daerah. Ya, yang selalu dipengaruhi oleh bahasa daerah. Ada kata aktif. Ini bentuk bakunya. Tidak bakunya selama ini, ya, kita mungkin mempengaruhi oleh bahasa daerah, aktif. Ada kata ambulans. Ini bentuk bakunya. Dan bentuk tidak bakunya ambulan. Atlet, bentuk bakunya. Dan bentuk tidak bakunya atlet. Bejat. Nah, kadang orang menggunakan kata ini, atau kadang orang menulisnya pakai T, ya, kadang menggunakan D di belakangnya. Nah, ternyata bentuk bakunya adalah bejat sesuai dalam penulisan yang ada di sini. Cengkih, ya, ini bentuk bakunya, ya. Cengkeh, ya, bentuk tidak bakunya. Nah, banyak orang menggunakan, ya, dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata cengkeh. Ternyata bentuk bakunya adalah cengkih. Daftar, ya, bentuk bakunya, sedangkan bentuk tidak bakunya adalah daftar. Detail, ya, ini bentuk bakunya. Bentuk tidak bakunya adalah detil, bukan dekil. Nah, perhatikan pada yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Nah, ada orang menggunakan kata-kata yang sudah dipengaruhi oleh bahasa-bahasa asing. Nah, seperti apa? Anda bisa menyimaknya di kolom ini. Ya. Nah, yang ketiga, bahasa merupakan ragam bahasa percakapan. Ya. Ada kata yang dipengaruhi oleh ragam bahasa percakapan sehari-hari. Ya, seperti apa? Ya, kata dengan, ya, selalu kita menggunakan sama. Mengapa, kenapa, memberi, ya, kasih, tidak, enggak, tetapi, tapi. Nah, di sini Anda bisa lihat mana yang bentuk baku dan mana yang tidak bakunya. Nah, yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit, ya. Nah, bentuk baku, ya, imbuhan ini.
ia sudah bekerja keras. Nah, ada imbuhan be dalam kata kerja. Namun selama ini ada orang selalu menggunakan kalimat ini, tapi tidak mengawali dengan imbuhan. Ia sudah kerja keras. Sebetulnya ia sudah bekerja keras. Selanjutnya perhatikan kalimat pencuri itu menyerang lawannya. Ini bentuk bakunya. Pencuri itu serang lawannya. Nah, Anda bisa memperhatikan dengan baik bentuk baku dan tidak baku. Yang kelima, pemakaian kata atau pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Ya, suka akan, ya. Ada yang bilang suka dengan, tapi bentuk bakunya adalah suka akan. Disebabkan oleh, ada bentuk disebabkan karena. Nah, bentuk bakunya disebabkan oleh. Lebih besar daripada, ini bentuk bakunya. Bentuk tidak bakunya lebih besar dari. Keenam, tidak terkontaminasi, tidak rancu. Ya, bentuk bakunya berkali-kali, tidak bakunya berulang kali. Mengesampingkan, tidak bakunya mengenyampingkan. Anda bisa simak baik dalam kolom ini. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme, pemakaian kata yang lebih daripada apa yang diperlukan. Para tamu, ya, bentuk bakunya para tamu, bentuk tidak bakunya para tamu-tamu. Hadirin, ya, habis bentuk bakunya para hadirin. Nah, ini kita sering mendengar kata ini di suatu acara resmi, acara pesta, ya. Nah, kita kalau menjadi pembawa acara, perlu kita perhatikan bentuk baku dan tidak baku dalam sebuah kata atau kalimat. Nah, pada zaman dahulu, ya, ini bentuk bakunya. Bentuk tidak bakunya pada zaman dahulu kala. Maju, ya. Nah, bentuk tidak bakunya maju ke depan. 8. Tidak mengandung hiperkorek, bersifat menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang sangat berlebihan, sehingga hasilnya malah menjadi sebaliknya. Nah, ini pengaruh, ada lidah Arab, ya, lidah Inggris, ya. Habis itu terpengaruh dengan intonasi bahasa daerah juga bisa di sini. Nah, ada kata insaf, ya. Bentuk bakunya adalah insaf. Nah, bentuk tidak bakunya insyaf. Nah, ada sah. Bentuk bakunya, bentuk tidak bakunya syah. Bentuk bakunya syukur, ya, pakai y. Bentuk tidak bakunya syukur. Akhir, bentuk bakunya. Bentuk tidak bakunya adalah akhir. Pihak, ya, bentuk bakunya. Dan bentuk tidak bakunya adalah pihak. Sekian penyampaian materi saya kali ini. Ini merupakan materi dasar. Setelah ini nanti kita akan masuk pada bagian penggunaan kata untuk materi selanjutnya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.